Jelang MotoGP Valencia 2022, Francesco Bagnaia unggul 23 poin dari pesaing terdekatnya, Fabio Quartararo. Melebarnya jarak poin itu hasil dari kemenangan ketujuhnya yang ia raih dari seri sebelumnya MotoGP Malaysia 2022. Pada balapan yang akan digelar di akhir pekan nanti, Francesco Bagnaia setidaknya hanya butuh finish di depan Fabio Quartararo. Hal itu berbanding terbalik dengan Fabio Quartararo yang harus meraih kemenangan dan sambil berharap Francesco Bagnaia mengakhiri balapan tanpa membukukan poin. Meski masih menjadi favorit juara dunia musim ini, Francesco Bagnaia tak segan mengkritik dirinya dan menilai kesalahannya sepanjang musim. Hal mengkritik diri ini dilakukan oleh Pecco, sapaan akrab dari Bagnaia, karena dia sempat gagal 5 kali mencetak poin dalam balapan musim 2022. Bagnaia gagal finish dalam 5 balapan, yakni di Qatar, Prancis, Catalunya, Jerman, dan Jepang. Bahkan 4 di antaranya disebabkan oleh kesalahannya sendiri, yaitu saat di Losail, Le Mans, Sachsenring, dan Motegi. Pada satu kesempatan, pembalap Ducati ini terjatuh bukan karena kesalahannya sendiri ketika Takaki Nakagami salah melakukan start di Catalunya. Finish ke-14 akan cukup baik bagi Bagnaia untuk mengamankan gelar juara dunia MotoGP akhir pekan ini, dengan catatan Fabio Quartararo memenangkan balapan. Jika Quartararo tidak menang, maka Bagnaia akan menjadi juara dunia apapun hasilnya di akhir musim ini. Meski sudah hampir memiliki gelar juara dunia musim ini di tangannya, Bagnaia tetap kesal dengan kesalahannya tahun ini. Pembalap asal Italia itu menyesal bahwa ia membutuhkan terlalu banyak waktu untuk mempelajari pelajaran dari kesalahan yang dia lakukan. "Saya benar-benar harus belajar dari pelajaran ini tahun lalu," Bagnaia berkomentar secara otokritik dalam sebuah wawancara dengan motorsport.com. "Melihat potensi kami, saya seharusnya mencetak lebih banyak poin. Tapi karena levelnya sangat tinggi, kesalahan bisa terjadi dengan lebih mudah. Setiap kali saya terjatuh, saya melampaui batas dan hanya menyerang terlalu keras," ujar Bagnaia. Namun terlepas dari kesalahan-kesalahan tersebut, Bagnaia memimpin kejuaraan dunia MotoGP 2022 sebelum musim berakhir dengan keunggulan 23 poin. Pada musim panas atau paruh pertama, gambarannya sama sekali berbeda. Setelah balapan di GP Jerman di sirkuit Sachsenring, Bagnaia tertinggal 91 poin. Gelar juara dunia masih jauh. Belum pernah ada pembalap yang mampu menutup jarak yang begitu besar dan mengamankan gelar juara. Semua pembalap memiliki momen baik dan buruk, tetapi tidak ada pembalap yang membuat perbedaan besar seperti yang saya lakukan pada paruh kedua musim ini. Itulah mengapa saya layak mendapatkan posisi saya. Balapan akhir pekan ini akan digelar di sirkuit Ricardo Tormo Valencia, Spanyol pada tanggal 4-6 November nanti. Pembalap Monster Energi Yamaha, Fabio Quartararo, memberikan kritikannya kepada Yamaha untuk mempersiapkan segalanya dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi musim depan. Pembalap Prancis tersebut mengalami musim seperti roller coaster. Ia kerap melontarkan kekecewaan terkait kecepatan motor dan harmoni dalam grup. Pandemi COVID-19 membuat komunikasi antara tim yang di Eropa dan di Jepang seolah tersendat dan berimbas pada pengembangan motor. Kendati dinilai kurang mumpuni, hanya Quartararo yang mampu menggeber M1. Namun pada paruh kedua musim ini, rapornya terjun bebas. Dari keunggulan hingga 91 poin terhadap Francesco Bagnaia di Athens, kans Quartararo jadi juara dunia 2 kali nyaris tertutup di penghujung musim ini. Ia butuh keajaiban untuk mengalahkan Bagnaia yang berbalik memimpin hingga 23 poin. Dalam kondisi kian tertinggal, keluhan Quartararo kian menjadi. Melihat kondisi tersebut, Fabio Quartararo meminta Yamaha mempersiapkan motor terbaik untuk bersaing dalam kejuaraan. Permintaan itu disanggupi oleh Yamaha dengan menjanjikan proyek yang bagus pada musim depan. Hal itu juga salah satu yang membuat Fabio Quartararo akhirnya bersedia memperpanjang kontraknya bersama Yamaha setelah drama yang terjadi pada awal-awal musim.
El Diablo sudah jelas menginginkan motor yang jauh lebih bertenaga. Pada musim ini, Quartararo dibilang sudah kalah telak dari para rival-rivalnya, hingga menyebabkan kesulitan untuk bersaing. Kami harus menciptakan motor yang jauh lebih cocok untuk balapan dalam satu paket. Kita tidak perlu terlalu memikirkan tentang memiliki kecepatan sebanyak mungkin di tikungan. Motornya harus lebih disesuaikan dengan lawan-lawan kami, tutur Quartararo. Kami harus mengambil tikungan yang lebih ketat dengan kecepatan yang lebih rendah. Bagi saya, ini adalah yang paling penting. Sementara itu, Managing Director Yamaha, Lin Jarvis, bahkan mengakui bahwa motor yang dimiliki saat ini terlemah di grid. Tetapi kami hanya memiliki keyakinan yang bahwa kami dapat menyingkirkan kesalahan yang kami buat saat menjelang musim 2022. Kami mulai bekerja dengan Luca Marmorini dan kelompoknya pada bulan Januari. Kami sekarang melihat manfaat dari perubahan gaya dan pendekatan mereka. Yamaha menjadi pabrikan satu-satunya yang menggunakan mesin inline-4. Meskipun begitu, Quartararo menilai Yamaha tak hanya lemah dalam kecepatan, melainkan juga kurangnya cengkraman pada ban belakang. Saya tidak tahu karena Suzuki seperti kami, tapi mereka juga berkendara dengan cara yang berbeda. Tentu saja kami kekurangan tenaga, tapi kami juga kekurangan cengkraman pada roda belakang. Kami harus mengusahakan itu. Kami juga harus mengambil tikungan yang lebih ketat dengan kecepatan yang lebih rendah. Bagi saya ini adalah hal yang penting, ujar Quartararo. Menurut Quartararo, dia memang merasa kecepatannya sangat baik saat latihan, tapi itu tidak sama sekali ketika balapan. Saat sendiri saya sama cepatnya di Austria, yang bukan trek terbaik bagi kami. Saya memiliki kecepatan terbaik, tutur Quartararo. Tetapi kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan motor yang bisa kita gunakan untuk memperebutkan kemenangan, dan bukan motor yang hanya cepat dalam latihan. Lagi pula itu tidak masuk akal, pungkas Quartararo. MotoGP 2022 kembali jadi musim yang sulit bagi Honda, yang membuat beberapa pembalapnya frustasi. Namun Alberto Puig menjanjikan perbaikan besar agar bisa memperjuangkan gelar pada 2023. Setelah 19 balapan digelar sepanjang MotoGP 2022, Honda hanya mampu meraih 2 podium saja. Pertama lewat Pol Espargaro pada race pembuka di Qatar, lalu Marc Marquez berkontribusi di Australia. Meskipun begitu, dua rider tim pabrikan Honda tersebut tidak memberikan podium utama. Dengan demikian, mereka adalah satu-satunya brand yang belum mencetak kemenangan sejauh musim ini bergulir. Berhasil membuat progres di Phillip Island, Australia, di mana Marquez sukses finish runner-up. Honda mengalami kemunduran lagi di Sepang, Malaysia. Kali ini mereka tak bisa menembus top 5. Marquez di urutan ke-7, sedangkan Espargaro posisi ke-14. Pada sisi lain, duo LCR Honda lebih buruk lagi. Alex Marquez P17 dan Tetsuta Nagashima yang menggantikan Takaki Nakagami tidak finish. Meski Marc Marquez mampu mengamankan urutan start ketiga, faktanya ia tak menemukan kecepatan selama race. Manajer tim Repsol Honda Alberto Puig mengatakan apa yang didapat di kualifikasi bukan karena faktor motor. Anggap saja hasil kualifikasi Sabtu, Marc Marquez melewati Q1 dan lalu mengamankan posisi ketiga di grid tidak nyata. Itu diraih karena performa luar biasa Marc Marquez, tetapi bukan kecepatan kami. Kecepatan kami adalah apa yang dia tunjukkan pada hari Minggu, dan jelas itu bukan kecepatan di mana Anda bisa memenangkan podium. Kami tidak bisa berpura-pura, jadi pada akhirnya kami berada di tempat kami seharusnya. Di kubu Honda tampak jelas hanya The Baby Alien yang mampu tampil baik di atas RC213V. Sedangkan pembalap-pembalap lain frustasi dengan kinerja motor di Sepang. Hal ini pun diakui oleh Puig. Tidak mudah ketika Anda frustasi dan jelas bahwa beberapa pembalap kami mengalami itu. Kami tahu betapa sulitnya sirkuit ini bagi kami, dan kami tahu itu sejak lama, sang manajer menuturkan. Tetapi akhir pekan di Malaysia adalah konfirmasi, terutama dalam hal kekuatan, bahwa kami punya banyak hal untuk ditingkatkan. Para teknisi sedang berpikir dan bekerja untuk memperbaikinya. Kami tak butuh modifikasi, kami perlu perubahan secara teknis untuk dapat mengambil langkah lebih maju.
Kini MotoGP 2022 hanya menyisakan satu balapan lagi, Grand Prix Valencia. Ditanya soal apa target Honda untuk race final tersebut, Alberto Puig merasa optimis mereka tetap bakal menderita seperti di Sepang. Valencia sirkuit yang berbeda. Saya pikir kami tidak akan kesulitan seperti di Malaysia, karena Anda tidak butuh banyak tenaga. Itu lebih cocok dengan motor kami. Namun tujuan kami bukan bereaksi di Valencia, melainkan membawa motor yang lebih kompetitif kepada para pembalap kami untuk 2023.